Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang data, macam-macam data dalam machine learning. Ini mudah-mudahan bisa membuat diskusi kita, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit untuk kita mendalam tentang data apa saja yang ada dalam machine learning. Ini saya coba kupas sedikit tentang data apa saja yang digunakan dalam machine learning. Terus pengertian data. Data itu adalah hasil pengukuran atau pengamatan. Jadi ya, data itu adalah hasil pengukuran atau pengamatan. Jadi data itu harus suatu fakta dulu ya. Data itu ya harus ada apa namanya kejadian dulu gitu ya. Kalau mungkin Anda pernah dengar namanya data itu adalah data apa sesuatu kejadian yang dikumpulkan gitu ya, kejadian yang direcord ya, ya fakta gitu ya. Tidak ada asumsi ya. Jadi jangan data itu adalah ada asumsi kita kira-kira berapa dan berapa itu tidak boleh dan harus harus dilakukan uh, berdasarkan kejadian baik pengukuran dan pengamatan gitu ya. Nah, contohnya jenis data. Data itu ya contohnya berdasarkan medianya ya ada teks ya, ada gambar, ada suara, ada sinyal lainnya. Ini contohnya yang teks ya. Ini yang teks ya bisa Anda lihat. Gambar adalah ini gitu ya. Suara adalah ini dan lainnya. Bisa mungkin video bisa ya. Jadi kita untuk membuat suatu pembelajaran menggunakan machine learning bisa menggunakan berbentuk teks ini. Makanya Anda pernah dengar yang namanya sentiment analysis, terus merangkum apa namanya dari suatu paragraf atau kalimat gitu ya, itu bisa. Terus gambar kita bisa apa namanya mengenal gambar ya, pengenalan gambar, bisa juga apa namanya mengklasifikasikan gambar gitu ya, ada misalnya pengenalan gitu ya, ada klasifikasi gitu ya, nah seperti dan lainnya gitu ya. Nah, dan bisa juga suara. Suara juga ternyata bisa kita olah menggunakan machine learning seperti nanti akan membentuk gelombang gitu ya, bisa kita lakukan. Ya, lanjut. Ini jenis data ya dalam berdasarkan bentuknya. Jenis data berdasarkan bentuknya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Perhatikan ya, ini kebiasaannya angka, ini bukan angka biasanya. Terus kuantitatif itu adalah diskrit, ada kontinu. Ini hasil mencacah, ini hasil mengukur. Kalau mencacah itu apa namanya? eh, kita apa misalnya dari 1 ke 10 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kalau hasil mengukur, misalnya hari ini suhunya berapa, apakah 25 derajat, apakah 35 derajat, dan lain-lainnya. Seperti itu. Terus ada jenis data berdasarkan skalanya, skala pengukurannya. Ada kualitatif yang tadi juga ya, ada kuantitatif. Kualitatif itu biasanya ada yang namanya nominal, ada yang namanya ordinal. Kuantitatif itu ada interval dan rasio berdasarkan skala pengukuran, gitu ya. Oke, nextnya. Nah, apa yang dikatakan dengan nominal itu gitu ya? Data dapat dibedakan dan tidak dapat diurutkan. Nah, ini penting nih. Tidak bisa kita urutkan, begitu ya. Terus ordinal itu adalah data yang dapat diurutkan tapi tidak dapat dioperasikan. Dapat diurutkan tapi tidak dapat dioperasikan. Kalau yang interval ya memiliki jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain dapat digunakan operator matematis. Jadi interval misalnya 1 sampai 3 sama dengan misalnya kurang gitu ya. Nah, misalnya terus di 4 sampai sampai misalnya 7
misalnya sedang gitu ya. Nah, seperti itu. Itu interval gitu ya. Terus rasio, rasio itu memiliki jarak yang sama dapat menggunakan operator matematis dengan memiliki nilai mutlak nol. Ini misalnya rasionya berapa gitu ya. Eh, Misalnya kita bisa menggunakan contoh-contoh menggunakan rasio ini dalam machine learning. Terus bisa di sini ada level of measure-nya adalah nominal itu ya levelnya ya. Dia nama variabel ya. Kalau ordinal itu nama variabel sama ordered variabel. Dia ada dua, satu dua. Kalau interval termasuk dengan name-nya interval ya sama ordered gitu ya name-nya ordered termasuk dia gitu ya. Tambahkan lagi ini ada tiga untuk rasio banyak name-nya orderednya yang ini ya intervalnya ini dan ada tambahannya lagi yang namanya can accommodate absolute zero. Seperti ini yang dikatakan level of measurement data itu ya, yang berdasarkan yang tadi yang slide sebelumnya. Nah, lanjut contohnya yang nominal itu Anda mungkin sering ketemu yang namanya gender ya, ada woman, ada man, ada hair color, ada housing style ya, ada material status, ada ethnicity ya. Ada Hispanik, ya, ada Asia. Ini tidak bisa diurutkan ya, ya. Seperti yang tadi, slide sebelumnya tadi. Kalau nggak salah tadi nominal itu tidak bisa kita bisa operasikan tapi tidak bisa diurutkan gitu ya. Nah ini ada merit, ada single, ada widow itu ya. Nah ini untuk hair color rambutnya itu ada blonde, ada brown, ada brunette ya dan housing dan lainnya. Ini contoh-contohnya. Nanti kalau ketemu ini adalah contoh data-data yang nominal begitu. Terus lanjut lagi contoh yang ordinal Anda bisa lihat sini. Perhatikan the first, second, dan third gitu ya. In competition. Ini urutan satu, 2, 3. Itu bisa kita urutkan. Terus ekonomik ada ekonomik rendah, medium, and high. Low, medium, and high. Letter grade itu ada kelas itu ya. Ada kelas A, B, C gitu ya. Dan lainnya. Terus ada education level juga sama, ada SD, ada SMA gitu ya, gitu ya. Ada pendidikan SD, SMP, SMA gitu ya sampai kuliah gitu ya. Ada customer satisfaction, ini adalah contohnya puas ya atau dia netral atau tidak puas gitu ya. Ada tiga gitu ya. Ini contohnya hal yang ordiner dalam artian bisa kita berurutan gitu ya. Seperti itu. Terus untuk interval bisa seperti ini, misalnya untuk IQ ya, yang paling mudah gitu ya. 1 sampai 70 itu masuk kategori low. Terus interval 71 sampai 84 itu namanya below average. 85 sampai 115 namanya average. Dan sampai ke atas ini adalah di atas 160 itu masuk genius. Itu intervalnya itu masuknya kategori data interval ya. Seperti itu. Jadi perlu dipahami di sini. Lanjut lagi untuk rasio, rasio sama umur. Umurnya adalah 5, 15, 10, 55. Gitu ya. Rasionya ya. Dari 0 loh ya. Tadi 0 sampai 5 ya. Ini 0 sampai 15 itu ya. Ini seperti ini kurang lebih gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah kita, perhatikan di sini ya. eh, Bahwa kita bisa dalam satu dataset itu ya. Dalam dataset itu bisa terdiri dari beberapa macam jenis datanya gitu ya. Jangan nanti satu dataset semua seragam, tidak. Jadi dalam dataset itu macam-macam. Contohnya di sini. Kita lihat sini atributnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 6, 7.
dan ada 8 gitu ya. Nah, yang nama ini masuk kategori adalah ordinal, sama dengan jenis ini, jenis kelamin gitu ya. Dia ada dua macam jenis nominal di dalam dataset ini. Terus untuk ordinal dia juga ada dua, yaitu ukuran baju sama ukuran sepatu. Jadi yang ini bisa Anda lihat. Terus yang usia ini masuk kategori apa? Rasio, tinggi badan, berat badan itu masuk kategori rasio. Ya ada tiga, ya ini sama ini. Terus interval adalah IP, indeks prestasi. Ini masuk kategori interval. Jadi maksudnya kita pahami dulu datanya. Apakah data kita itu nanti bisa kita urutkan, apakah tidak bisa operasionalkan. Jangan nanti mentang-mentang angka langsung Anda urutkan, itu fatal nanti dalam hal pembuatan model dalam machine learning. Perlu dipahami situ ya. Contohnya usia kita urutin nggak bisa ya, ya rasio ya. Jadi eh, penting dipahami lagi bahwa data itu bermacam-macam. Setiap data itu punya pendekatan bagaimana kita mengolah data itu. Jadi data itu bisa kita nanti apa namanya? Kita rubah dalam bentuk lain tanpa mengurangi dari makna dari data yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu penjelasan saya tentang data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.